Allahumma salli ala Muhammad. Wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi jahli wahai fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muklati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi min a'immatin bihim yaghfirul ghaffar dhanbi wa dhallat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Asy-Syamsi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma wa ma sawwaha. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamatin jura wa taqwa qad abada man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syamsi, matahari. Matahari itu lambang kehidupan. Kalau nggak ada matahari, mati. Matahari itu lambang kehidupan. Wasy-syamsi, Allah bersumpah demi matahari, demi kehidupan. Wa duhaha, dan demi waktu duha. Waktu duha itu tatkala di pagi hari. Duha di sini maknanya adalah benih-benih kehidupan. Benih-benih kehidupan. Apanya yang hidup? Hatinya. Jadi manusia dikatakan ia hidup kalau hatinya hidup. Kalau hatinya mati di depan Allah, di hadapannya Allah, indallah, dia bagaikan mayat yang berjalan. Wal qamari idza talaha, dan Allah bersumpah demi bulan idza talaha, ketika mengiringi matahari.
Jadi matahari adanya di siang hari dan rembulan adanya di malam hari. Wan nahari idza jallaha, dan Allah bersumpah demi siang, idza jallaha, ketika menampakkan dari sinarnya matahari sehingga seluruh permukaan bumi kelihatan, nampak semua. Wal laili idza yaghshaha, dan Allah bersumpah demi malam, idza yaghshaha, ketika menutupi sinarnya matahari. Wasama'i wa ma banaha, dan Allah bersumpah demi langit, dan juga Allah bersumpah demi pembangunan langit-langit. Jadi langit itu sab berapa? Sab itu sab 7. Wal ardi wa ma tahaha, dan Allah bersumpah demi bumi, dan juga Allah bersumpah demi tempat hamparan dari sinar matahari. Jadi kalau kita proyektor itu apanya yang belakang itu? Yang menerima sinarnya itu, menerima gambarnya itu, kiriman gambarnya itu namanya toha. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan Allah bersumpah demi jiwa. Wa ma sawwaha, dan Allah juga bersumpah demi jiwa yang disempurnakan. Nah, ini semua tentang manusia, terutama tentang jiwa manusia. Jadi wasyamsi di sini, matahari di sini lambang kehidupan. Waduhaha, dan tanda-tanda atau benih dari kehidupan itu. Jadi duha itu adalah benih. Kalau di dalam diri manusia yang dinamakan duha itu ada kerentek. Apa kerentek? Tahu kerentek? Keinginan yang terbesit secara tiba-tiba, itu namanya kerentek. Jadi kerentek itu adalah awal dari kehidupan, awal dari pencapaian cita-citanya sampean punya kerentek apa, cita-cita apa yang terbesit di dalam hatinya, itu namanya duha. Makanya sampean kalau pagi hari oleh Rasulullah disarankan untuk sholat duha supaya cita-citanya tercapai, supaya cita-citanya sampean yang baik, yang mulia, yang agung tercapai. Apa cita-citanya sampean? Jadi orang sukses di mana? Di dunia dan juga di akhirat. Harus jelas itu cita-citanya sampean itu. Gak boleh melempem, gak boleh bersembunyi dari sinar kehidupan, dari sinarnya Tuhan, dari petunjuk Tuhan. Kita nggak boleh sembunyi. Masa sembunyi? Kalau benih, kalau bibit, kalau nggak disinari oleh matahari mati bibit itu. Makanya kita butuh Tuhan, kita butuh Allah, kita butuh petunjuk dari Allah, kita butuh kekuatan dari Allah. Itu adalah as-samsi, lambang dari matahari, diperlambangkan matahari. Kalau nggak ada matahari, nggak ada kehidupan. Wal qamari idza talaha, dan qamar ini, bulan ini mengikuti matahari. Ada siang, ada malam. Kalau siang dilambangkan dengan matahari, kalau malam dilambangkan dengan bulan. Wan nahari idza jallaha, dan tatkala siang tampak semua di permukaan bumi. Lagi jos-josnya sampean, lagi semangatnya sampean untuk meraih cita-cita, tampak semua. Oh, aku cita-citanya ingin jadi insinyur, aku cita-citanya ingin jadi dokter. Semangat sampean untuk mencapai cita-citanya sampean. Karena apa? Idza jallaha,
karena matahari tampak menyinari buminya. Wal-laili idza yaghshaha, dan demi malam idza yaghshaha, ketika menutupinya, menyelubunginya. Maknanya apa? Kalau malam diselubungi, gelap gulita. Bukan malamnya sebetulnya yang menyelubungi itu ya, tapi buminya. Ya, betul enggak? Bumi itu mengitari matahari atau diem bumi itu? Mengitari matahari. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sinar dari matahari, maka kita keluar tatkala pagi hari. Rotasi bumi mengitari matahari. Ada siang, ada malam, karena rotasi bumi mengitari matahari. Kalau sampai ingin mendapatkan petunjuk dari Tuhan, ya cari. Kalau sampai enggak ingin mendapatkan petunjuk dari Tuhan, ya tutupi hatinya sampean. Maksudnya gitu. Jadi ini tentang hati, tentang jiwa. Kalau ingin kita disinari, maka kita cari. Dengan cara apa? Mengaji. Wassama'i wa ma banaha, dan langit wa ma banaha, yang ditinggikannya, yang dibangunnya, sebanyak tujuh langit. Sapitu katanya orang Jawa. Wal ardi wa ma tahaha, dan bumi sebagai penerima cahaya dari matahari. Maksudnya apa? Diri kita semua. Diri kita manusia. Kalau sampai ingin mendapatkan cahaya dari matahari, tatkala waktu duha, tampak keluar. Karena matahari itu nggak akan menyinari bagi orang yang ada di dalam rumahnya, yang menutupi dirinya, yang menutupi hatinya. Allah tidak akan memberi petunjuk. Sinarnya tetap, petunjuknya tetap disampaikan, sinarnya tetap, tapi kita nggak mau. Bahkan sinar matahari itu bisa dipantulkan. Maksudnya apa? Bisa diwakilkan kepada Rasul, kepada Nabi, dan sekarang diwakilkan oleh pewaris-pewarisnya, yaitu para ulama. Jadi untuk memberi petunjuk, untuk menyinari hati kita, Allah mengirim para ulama. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi yang menerima atau menjadi hamparan dari sinar matahari. Dan bumi ini juga, al-ard ini kulluha masjidun. Jadi jadikan juga bumi ini sebagai masjid. Dimanapun Anda berada, jadikan bumi ini sebagai masjid, tempat kita untuk sujud kepada Allah. Maknanya sujud apa dulu? Taat dan patuh terhadap perintah dari Allah. Dimanapun Anda berada, jadikan bumi ini adalah masjid dalam kehidupan kita. Sampai ada di kampus, jadikan kampusnya itu masjid, sehingga sampai taat dan patuh terus kepada Allah. Gak akan sampai bermaksiat. Kalau di manapun tempat Anda berpijak, dijadikan masjid. Anda yang bekerja, jadikan kantor Anda, perusahaan Anda adalah masjid, sehingga sampean kerjaannya anteng, semangat, jujur, disiplin. Itu masjid. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa dan demi yang disempurnakan. Jadi jiwa itu disempurnakan Allah. Jadi yang dikatakan jiwa sempurna itu apa? Tatkala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
tatkala Allah mengilhamkan, memberikan kepada jiwa itu fujuraha, sifat-sifat durhaka, wa taqwaha, dan juga sifat-sifat takwa. Makanya manusia itu sempurna karena di dalam jiwanya ada sifat fujur, ada sifat takwa. Makanya tatkala manusia itu dia melakukan amal yang soleh, amal kebaikan, maka pangkatnya di sisi Allah melebihi pangkatnya para malaikat. Lebih tinggi derajatnya dari para malaikat. Namun sebaliknya, apabila manusia itu melakukan fujur, melakukan kedurhakaan kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, maka derajatnya di sisi Allah lebih rendah daripada hewan. Itulah kesempurnaan manusia. Manusia itu sempurna karena malaikat gak punya. Malaikat itu gak ada sifat-sifat fujur, gak ada. Dan setan pun gak ada sifat-sifat takwa itu. Malah yang dimiliki sifat durhaka kepada Allah. Tatkala diperintahkan sujud, Allah merintahkan sujud kepada setan, kepada iblis, mereka tidak mau. Jadi ada dua ini. Makanya jiwa manusia dikatakan sempurna karena memiliki dua sifat ini. Pertama sifat fujur dan juga sifat takwa. Makanya sampean itu milih yang mana? Silakan. Menerima petunjuk dari Allah, menerima sinar-sinar petunjuk dari Allah yang dilambangkan dengan sinar matahari, berarti sampean mempunyai sifat takwa yang lebih dominan. Kalau menutupi, walaili idza yaghshaha, tatkala menutupi hati ini dari petunjuk, dari sinar petunjuk Allah, maka kita sifat fujur yang lebih dominan dalam jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha, sungguh-sungguh aflah, beruntung, man zakkaha, orang-orang yang membersihkan jiwanya. Bagaimana kita caranya membersihkan jiwa? Dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah, dengan zikrullah, memperbanyak zikir. Isi dengan zikir, selalu mengingat Allah, maka jiwa kita akan dibersihkan oleh Allah, akan disucikan oleh Allah. Yang kotor-kotor dibuang oleh Allah. Allah selalu berzikir, menyebut nama Allah. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh-sungguh rugi man dassaha, orang-orang yang mengotori jiwanya. Petang, kotor. Kalau kotor tempatnya penyakit. Kalau kotor tempatnya penyakit. Makanya sampai jangan kotor-kotor. Dapurnya diperiksa, tempat sampahnya dibuang. Kalau dibiarkan jadi biangnya penyakit, jadi pusatnya penyakit nanti. Bau, menyengat baunya. Terus jadi tempatnya kuman-kuman, virus-virus, harus dibersihkan biar tidak jadi penyakit. Kalau dalam manusia, dalam diri manusia, hatinya harus kita bersihkan. Jangan dikotori dengan sifat-sifat setannya. Jangan sampai kita menuruti ajakan dari hawa nafsu setan. Karena hawa nafsu itu kecenderungannya adalah mendorong manusia ke arah kejelekan. Tidak boleh. Harus dibersihkan. Jangan dibiarkan, jangan dikotori. Jiwanya sampai yang suci itu, yang bersih itu jangan dikotori. Kalau dikotori nanti
menjadikan hatinya sampean itu, jiwanya sampean itu berpenyakit. Kalau sudah berpenyakit, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun adzim. Butuh kesadaran bahwa matahari tiap hari akan bersinar. Kalau kita nggak sadar, akan berlalu begitu saja matahari. Sama seperti petunjuk Tuhan. Kalau kita tidak sadar bahwa tiap detik, tiap saat kita diberi petunjuk oleh Tuhan, kita akan melewati petunjuk Tuhan itu, mubahadir petunjuk Tuhan itu ya. Sama seperti matahari. Sadari kalau matahari setiap pagi akan terbit, harus kita sadari. Kalau sampean berlalu dengan tidur, bablas, penyakit datang. Gak boleh tidur pagi itu ya. Akan membuat banyak penyakit di dalam hati, dan rezeki akan lari, nggak akan datang kalau tidur di pagi hari. Penyakit akan datang, penyakit hati itu akan datang dan akan membuat kerasnya hati itu tatkala sampai tidur di pagi hari itu. Nggak boleh tidur di pagi hari. Harus kita sadari pentingnya matahari yang dilambangkan oleh Allah sebagai petunjuk, sebagai nur bagi manusia. Kalau di dalam thariqah itu, kesadaran itu lambangnya hidup yang sebenarnya. Matahari itu lambang kehidupan. Makanya butuh kita sadari. Butuh kita sadar, butuh kita ingat bahwa hidup itu adalah termasuk dari petunjuk Allah. Sir imut sejatine urip. Jadi sir imut itu ingat. Ingat, kita harus ingat terus, harus berzikir terus biar kita hidup. Kalau kita tidak berzikir, kalau kita tidak ingat sama Allah, di sisi Allah kita itu dianggap sebagai mayat yang berjalan, dianggap mati oleh Allah. Jadi tatkala hati ini berzikir kepada Allah, itulah hidup. Tatkala hati ini mati, tidak ingat kepada Allah, itulah mati. Jadi butuh kesadaran kita untuk berzikir kepada Allah, untuk menyadari. Kalau kita sudah sadar siapa diri ini, pasti kita akan berzikir terus kepada Allah, akan beristighfar tatkala kita melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan, terus disucikan hatinya. Jadi ada dua ini yang diilhamkan oleh Allah ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita. Apa? Fujuraha wa taqwaha, sifat durhaka dan sifat takwa. Makanya hati itu ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah basir, bisa melihat kebaikan dan keburukan. Yang kedua adalah dhamir, yang memerintahkan untuk melakukan kebaikan dan melarang untuk berbuat kejahatan atau keburukan. Yang ketiga adalah fuad, yang memutuskan bahwa kita baik tatkala kita melakukan kebaikan, dan memutuskan kita itu buruk atau jahat tatkala kita melakukan keburukan atau kejahatan. Terus hati yang keempat adalah sir, udah mengetahui rahasia-rahasianya Allah, karena hati kita sudah disucikan oleh Allah. Yang kelima adalah latifah, kelembutan. Udah selalu ada Allah di dalam hatinya, tidak lepas dari mengingat Allah. Dia selalu sholatnya sholat daim, terus dia lakukan untuk selalu membersihkan hatinya, untuk selalu membersihkan jiwanya. Kalau kita bisa membersihkan hati kita dengan selalu berzikir kepada Allah, tidak putus-putus mengingat Allah di setiap detik, di setiap saat, maka Allah qad aflaha man zakkaha, maka kita akan diberi oleh Allah
diberi kekuatan oleh Allah. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh-sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Kalau beruntung di dunia, beruntung di akhirat, beruntung. Besok kita akan mendapatkan apa? Fauzul kabir, kemenangan yang besar. Apa itu? Di dunia kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Besok di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma rabbana bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah